tentang perintah mensucikan dia, mensucikan Allah yang maha tinggi, yang maha sempurna dalam penciptaan, dan tentang keutamaan orang-orang yang senantiasa menjaga kedekatan dengan Allah, takut akan siksanya, sehingga senantiasa terjaga kebersihan diri baik lahir maupun batinnya, dan tak henti-henti menyebut asmanya yang agung serta terjaga sholatnya. Ini sebagian dari isi dari surat Al-A'la atau Sabbih isma rabbikal a'la. Lalu kemudian pada rakaat kedua Rasulullah SAW melanjutkan dengan surat yang ke-88, yaitu surat Al-Ghashiyah, atau surat yang artinya adalah hari kebangkitan, hari pembalasan. Apa isi dari surat Al-Ghashiyah ini yang dibaca Rasulullah SAW ini? Sebagian isinya adalah Allah menceritakan tentang dua keadaan manusia ketika berada di Al-Ghashiyah atau pada hari pembalasan kelak. Yaitu pertama, orang-orang yang tertunduk terhina. Mereka terperangah, kaget, terhenyak setelah mengetahui bahwa mereka ditetapkan masuk ke dalam neraka. Padahal ketika di dunia mereka telah melakukan amal ibadah yang banyak sekali, sampai-sampai mereka kepayahan dalam melakukan ibadah tersebut. Ternyata amalnya yang banyak, sedekahnya yang tak terhitung jumlahnya, jihadnya yang sampai berdarah-darah, ketenaran namanya karena ceramahnya, pidatonya, jabatannya, dan berbagai kebaikan lainnya yang dilakukannya selama hidupnya. Ternyata di hadapan Allah pada hari itu tidak ada gunanya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar, lagi maha mengetahui niat seseorang sebelum beramal pada hari itu, pada hari pembalasan itu, membuat ketetapan bahwa ia harus tinggal di dalam api yang sangat panas, dengan minuman yang panas menggelegak, dan makanan berduri yang tidak menghilangkan lapar apalagi menggemukkan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Sudahkah datang kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tertunduk terhina, padahal mereka sudah bekerja keras, beramal lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Mereka diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas, dan mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Ini isi yang pertama dari surah Al-Ghashiyah yang dibaca Rasul pada sholat Id. Yang kedua isinya adalah orang-orang yang sangat puas. Allah menceritakan tentang kelompok orang yang sangat puas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Kepuasan ini terlihat jelas di wajah mereka yang tampak berseri-seri. Mereka senang dan bahagia karena Allah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui niat ikhlas seseorang. Mereka telah menerima dan merestui, ya, Allah telah menerima dan merestui atau meridhoi amal ibadah mereka selama di dunia, sehingga termasuk mereka ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan tempat kediaman di dalam surga yang tinggi. Di dalam surga itu telah disediakan fasilitas super megah dan mewah, kasur-kasur empuk yang ditinggikan, bantal-bantal sandaran yang tersusun rapi, dan gelas-gelas dari emas dan perak diletakkan di hadapan mereka. Permadani terbal dan indah yang dihamparkan di hadapan mereka, dan mata air yang mengalir yang segar disediakan untuk mereka selama-lamanya. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabsusah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Mereka senang karena usahanya dalam surga yang tinggi. Tidak kamu dengar di dalam surga itu perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani yang terhampar. Ini di antara isi surah Al-Ghashiyah yang Rasulullah SAW baca. Pernah beliau baca ketika mengimami sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Kaum muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari surat ini seolah-olah Rasulullah SAW ingin bersabda kepada kita, wahai umatku, perhatikanlah amal ibadahmu, berhati-hatilah, takutlah jika amalmu tercampur dengan riya.